Tetapi di alam bumi ini, kita akan melihat kehidupan ini sebagai wajah Ibu Betari Durga yang menyeramkan. Alam ini memang penuh penderitaan dan peristiwa buruk yang menyeramkan. Maka di alam bumi inilah kita akan belajar mencintai berbagai hal dan peristiwa buruk yang berwajah seram itu. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Bapak, kenapa penjaga yang di pura dalam kok dibuat serem-serem? Kan orang takut jadinya ke pura dalam. Balaram, sangat mudah bagi kita untuk belajar cinta kasih jika kita menatap wajah cantik yang penuh dengan cinta kasih. Bahkan kita tidak perlu belajar untuk mencintai wajah rupawan itu, karena semua orang pasti senang untuk melihat yang indah-indah dan yang cantik-cantik, sebab kita memang sejak awal sudah bisa menerimanya. Tetapi belajar mencintai apa yang awalnya kita tolak karena berwajah seram, itulah pelajaran yang sesungguhnya. Sebab cinta sejati datang bukan karena penerimaan terhadap apa yang ada di luar, melainkan pada apa yang terasa di dalam. Di dalam rohani, Ibu Betari ada dalam wajahnya yang cantik rupawan, seperti penggambaran yang Bapak katakan, seperti bagaimana gambaran yang biasa kita lihat di internet dari orang-orang yang menggambarnya itu ya, gaya kalau Dewa Dewi gaya India itu. Karena memang itulah jiwa kita di alam rohani, tidak perlu belajar cinta kasih, sebab kita sudah hidup bersama sumber cinta kasih itu sendiri. Tetapi di alam bumi ini, kita akan melihat kehidupan ini sebagai wajah Ibu Betari Durga yang menyeramkan. Alam ini memang penuh penderitaan dan peristiwa buruk yang menyeramkan. Maka di alam bumi inilah kita akan belajar mencintai berbagai hal dan peristiwa buruk yang berwajah seram itu. Belajar mencintai orang yang memarahi kita jauh lebih sulit dari mencintai orang yang memuji-muji kita. Belajar mencintai orang yang menipu kita jauh lebih berat daripada mencintai orang yang banyak membantu kita. Bukankah demikian? Selalu lebih sulit untuk mencintai keburukan daripada kebaikan yang mendatangi kita. Tetapi sekali kita berhasil, saat itulah kita akan mengerti arti cinta kasih yang sejati. Inilah alasan kenapa orang-orang Bali, tetua Bali dulu itu menggambarkan Dewi Durga atau Dewi Uma itu berwajah seram, seperti Rangde itu ya, Ibu Betari Durga, agar jika kita berhasil merasakan cinta kasih sejati pada wajah seram itu, kita akan bisa melihat wajahnya yang rupawan di balik semua yang tampak mengerikan itu. Dengan cinta kasih sejati pada Tuhan, kita akan bisa melihat wajahnya yang tersenyum penuh cinta kasih di balik semua pengalaman dan peristiwa buruk yang sedang kita hadapi di kehidupan bumi ini. Lihatlah, perhatikan patung atau penggambaran dari Ibu Betari Durga itu dengan baik-baik. Dasari dengan cinta kasih dari hati, dengan kerinduan kita pada Ibu Semesta. Maka kau akan melihat dari kedalaman itu akan muncul wajah rupawan secantik Ibu Dewi Parwati, Ibu Dewi Gauri. Kita akan coba Balaram sama-sama. Jadi apa yang dipesankan oleh para tetua Bali kita itu sebenarnya cukup dalam sekali. Tidak bisa kita hanya melihat dari pandangan mata saja, tetapi ada makna dan pesan luhur yang tersembunyi di dalamnya. Semoga malam ini pada perayaan Piodalan di Pura Dalam ini, Ibu Dewi memberikan kita rahmat karunia-Nya untuk bisa mengerti pelajaran yang tersembunyi di dalamnya. Oh, patung Rangde itu wujud Dewi Durga ya?
Terus Dewa Siwanya di mana? Dewi Durga kan saktinya Dewa Siwa. Balaram, masih TK kok kepikiran nanya seperti itu? Balaram ini sesungguhnya roh yang sudah tua kayaknya ya. Badan aja masih kanak-kanak, tapi pemikiran sudah seperti orang dewasa. Tapi baiklah Balaram, begini, Siwa dan saktinya itu kan seperti sisi mata uang yang akan selalu ada bersama. Jadi jika ada pemujaan pada Ibu Batari Durga, di sana pasti juga ada pemujaan pada Dewa Siwa. Apalagi Pura Dalam memang ditujukan sebagai tempat berstanyanya Tuhan dalam aspeknya sebagai Dewa Siwa, dalam tugas sebagai pelebur atau pengembali wujud kepada unsur pembentuknya, di mana kuburan menjadi pabrik atau tempat pengolahannya dan Pura Dalam ini menjadi kantornya. Nantilah kalau Balaram sudah TK pasti akan diajarkan tentang bagaimana Brahman itu mengekspansikan dirinya menjadi 3, yakni Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Dewa Siwa, di mana Dewa Siwa disetanakan di Pura Dalam itu sebagai dewa yang berkuasa atas pemerlina atau pengembalian kembali unsur-unsur Pancamahabhuta pembentuk tubuh kita itu. Jadi coba Balaram perhatikan gedung suci yang terbuka itu. Di sanalah kita menganggap keberadaan Dewa Siwa sebagai dalam atau penguasa tempat ini berstana. Sehingga kita sebagai hamba atau kaulu sekarang ini lagi memuja dan memuji keagungan Sang Gusti atau Dewa Siwa sebagai raja yang bisa memberi dan menganugerahkan kita pengampunan saat bersalah ataupun sekedar memberi berkat perlindungan dan kenyamanan dalam hidup. Jadi bayangkan nanti pas Balaram sembahyang itu, bayangkan ada Dewa Siwa muncul dari sana lalu memberkati kita semua dengan tangannya yang itu sikap abaya, perlindungan, sehingga dalam hidup ini kita bisa mencapai kerahayuan dan kerahajingan. Bagaimanapun setiap dari kita harus belajar untuk mencintai sesuatu yang selama ini kita tolak, ataupun saat menakuti sebuah kepulangan, karena walaupun memang pada saat-saat tertentu kita pernah di sana merasakan ada kenyamanan saat berada di rumah, tetapi bagaimanapun kita juga pernah menyadari bahwa diri ini telah melakukan banyak hal yang bisa membuat orang tua kita tidak senang. Balaram kan juga pernah menyadarinya, sesuatu yang akhirnya membuat kita takut kena hukuman, takut dimarahi, dan berbagai macam ketakutan lainnya, yang akhirnya mewujud seperti wajah-wajah seram yang Balaram lihat menjadi penjaga gerbang Pura Dalam ini. Tetapi apa memang benar demikian? Orang tua mungkin marah, bapak ibu mungkin pernah marah sama Balaram, marah ketika anaknya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan arahan mereka. Tetapi bukankah kemarahan mereka adalah demi kebaikan anak-anaknya? Dan walaupun orang tua marah, sebenarnya Balaram juga tahu kan, kami marah sebenarnya tidak sedang benar-benar marah. Kemarahan orang tua itu dilandasi oleh kasih sayang, bukan kebencian. Maka cobalah lihat, saat kita sebagai anak-anaknya mau mendekat, mau menyadari, lalu mengakui segala kesalahan yang pernah diperbuat, lalu memohon maaf kepada orang tua. Coba Balaram begitu, kalau berbuat salah, Balaram kemudian datang mengakui kesalahan lalu meminta maaf kepada kami. Tidakkah kami sebagai orang tua akan datang memelukmu dalam kerinduan, mengusap kepala Balaram dengan penuh kasih sayang? Maka pada saat itu, di manakah penggambaran wajah seram dan menakutkan itu? Tidak ada, tidak ada. Bukankah Tuhan sering juga kita sebut sebagai yang maha pengasih dan penyayang? Maka disinilah tetua Bali dulu sering mengajari kita bagaimana bisa belajar melihat lebih dalam dari penggambaran seram dan menakutkan yang hanya tampak di luar saja. Demikian Balaram. Nanti kalau Balaram sudah besar, pasti bisa lebih mencerna kata-kata dari Bapak ini. Sementara nikmati juga pelajarannya ya, kumpulkan dulu pelajarannya. Semoga Balaram menjadi anak yang bisa membawa bekal pengetahuan ini dengan baik untuk diri Balaram sendiri maupun untuk diberikan kepada saudara-saudara semesta yang lain. Oh begitu, terima kasih penjelasannya Pak. Balaram sekarang sudah tidak takut lagi ke Pura Dalam karena ada ibu Dewi Durga sama Dewa Siwa.